Halo, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Baik, kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu elemen dari bisnis model kanvas, yaitu channels. Apa itu channels? Saya akan menjelaskan pada kesempatan ini. Oke, kita ke definisinya terlebih dahulu. Channels merupakan sebuah media yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau menjangkau customer segment. Atau lebih sederhananya, pada elemen ini kita menyatukan antara value proposition dengan customer segment. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kira-kira bagaimana kita menjangkau customer. Kemudian, poin interaksi seperti apa yang akan kita gunakan. Ini perlu kita ketahui di awal. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan membantu kita dalam merancang sebuah model untuk elemen channel ini, yaitu melalui channel manakah customer segment akan kita jangkau. Kemudian, bagaimana cara menjangkau customer segment saat ini? Selanjutnya, kira-kira bagaimana channel terintegrasi? Nah, untuk pertanyaan ini untuk pertanyaan kalau kita menggunakan dua atau lebih lah channel dalam sebuah model bisnis. Oleh karena itu, setiap channel ini kita harus integrasikan. Selanjutnya, channel manakah yang terbaik? Nah, untuk pertanyaan ini adalah pada saat kita menentukan beberapa channel, kemudian kita bisa mencari referensi kira-kira channel mana yang paling cocok atau paling sesuai dengan value proposition kita, sehingga itulah yang terbaik ataupun yang akan kita gunakan. Selanjutnya, channel manakah yang paling efisien dari segi biaya? Nah, ini kita tahu bahwa kalau kita menjalankan sebuah usaha, tentu konsep efisiensi adalah yang paling kritikal lah menurut saya. Oleh karena itu, dalam pemilihan channel ini juga, kita harus memilih ataupun membuat opsi kira-kira mana yang lebih efisien dari segi biaya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengintegrasikan channel dengan kebiasaan customer saat ini. Itu kita menyesuaikan channels yang kita pilih dengan kondisi saat ini customer yang akan kita jangkau. Jadi kita harus sesuaikan. Jangan nanti ternyata dari segi customer segmentnya mereka tidak pasif dalam menggunakan aplikasi, tetapi channel yang kita pilih berbasis website ataupun teknologi gitu. Jadi tidak nyambung jatuhnya nanti. Jadi value proposition kita juga tidak tersampaikan kepada customer segment. Nah, ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk elemen channel ini sendiri itu ada beberapa fungsi, yaitu meningkatkan kesadaran customer tentang produk dan layanan yang akan kita tawarkan dalam bentuk value proposition tentunya, kemudian membantu customer untuk mengevaluasi value proposition yang kita tawarkan, kemudian memungkinkan customer untuk membeli produk atau jasa yang spesifik. Selanjutnya, memberikan value proposition kepada pelanggan, dan yang terakhir, memberikan dukungan dalam bentuk purna jual ya, kepada customer. Artinya ini kita pada saat sudah mempunyai customer gitu dan membeli produk kita,
kita juga harus meningkatkan hubungan gitu kepada customer tersebut dalam bentuk misal yang paling umum sih yang sering dilakukan oleh perusahaan itu, yaitu memberikan garansi terhadap produk yang ditawarkan. Oke, ini adalah jenis channel ya. Jenis channel, kemudian kalau kita melihat dari segi kepemilikannya, ada mitra atau partners, kemudian ada milik sendiri atau own. Nah, untuk milik sendiri ada yang langsung atau direct dan ada yang tidak langsung atau indirect. Nah, untuk jenis channel milik sendiri dan langsung itu ada tenaga penjual atau sales force, kemudian ada penjualan web atau web sales. Nah, sedangkan untuk yang milik sendiri tetapi tidak langsung itu adalah jenisnya toko sendiri atau own stores. Kemudian untuk jenis channel yang mitra atau partner, untuk yang tidak langsung ya, kalau untuk partners dia hanya tidak langsung atau indirect, itu ada dua, itu berupa toko mitra atau partner stores, kemudian penjualan dalam jumlah besar atau grosiran atau wholesale. Ini untuk jenisnya. Kemudian untuk jenis ini sendiri tentu perusahaan dapat menggunakannya atau memilih salah satu atau kombinasi dari keduanya tentunya. Atau ini nanti akan dikondisikan lah gitu. Kira-kira mana yang lebih efisien dari yang tadi saya sampaikan terkait masalah channel gitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk channel milik sendiri dengan mitra gitu, untuk milik sendiri itu dapat bersifat langsung dan tidak langsung seperti yang tadi. Kemudian untuk yang mitra dia hanya bersifat tidak langsung. Nah, untuk perbedaannya keuntungan yaitu untuk channel sendiri itu memiliki margin yang lebih besar. Tetapi realisasi channel ini biasanya ada biaya yang timbul cukup besar gitu. Jadi cara mengatasinya adalah menemukan keseimbangan dalam menentukan channel yang akan digunakan. Kemudian mengintegrasikan semua channel untuk menciptakan customer experience yang baik gitu. Nah, sedangkan untuk yang mitra gitu, ini akan memperoleh keuntungan kemungkinan lebih kecil gitu. Tetapi cara ini memungkinkan perusahaan dapat mengembangkan jangkauan ke customer yang lebih luas. Nah, itulah perbedaannya. Nah, itu untuk jenis channel yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita ke fase atau tahapan channel. Dan di sini ada 5 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah awareness, kemudian evaluation, kemudian lanjut ke purchase, kemudian delivery, hingga ke after sales. Nah, kira-kira seperti apa nih perbedaannya gitu. Nah, untuk awareness atau kesadaran ini adalah bagaimana memungkinkan ataupun meningkatkan kesadaran terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, key point-nya adalah untuk awareness ini bagaimana caranya customer mengenal value proposition yang kita tawarkan. Nah, bisa nanti kita membuat suatu brosur misalnya kan, bahwa kita menawarkan produk kita ini yang tentu praktis gitu, affordable, yaitu dengan mencantumkan harga bahwa ini sebenarnya harganya terjangkau gitu. Atau kalau kita misal menawarkan sebuah produk gitu, produk makanan gitu, biasanya untuk produk makanan yang cukup sensitif adalah dari segi rasa gitu. Ini yang harus kita sampaikan ke customer gitu. Kalau kita berbicara tentang produk makanan, ya bagaimana kita menyampaikan ini di awal ya untuk awareness bahwa produk kita ini produk yang apa namanya tadi affordable, terjangkau dari segi harga, kemudian dari segi rasa ini cukup enak lah istilahnya atau memenuhi standar lah gitu. Sehingga pada saat kita sudah menyampaikan ini ke customer gitu, nanti akan timbul untuk melakukan fase yang kedua yaitu evaluasi gitu. Otomatis setelah mereka sudah mengetahui produk kita gitu, di customer tersebut akan ke tahapan selanjutnya yang disebut dengan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini sendiri adalah tahapan
bagaimana membantu customer untuk memberikan feedback terhadap value proposition yang kita tawarkan. Nah, tadi kan kita sudah menyampaikan ke customer produk kita ini seperti apa gitu. Selanjutnya, nah si customer ini nanti akan melakukan evaluasi atau memberikan feedback kepada kita. Jika nanti ini sudah sesuai, misal dari segi harga sudah oke, gitu, dan segi fitur si customer juga sudah merasa nyaman bahwa value proposition ini sudah menjawab kebutuhan dia gitu. Maka tahapan selanjutnya adalah tahapan purchase gitu atau pembelian. Karena biasanya kalau kita misal di counter ya kan counter HP. Counter HP kan kita akan melihat ada beberapa jenis telepon seluler yang akan dipajangkan, biasanya dalam bentuk dummy gitu kan. Nah, di sana akan disediakan account, diberikan informasi terkait fitur, misalnya berapa memorinya, terus prosesornya seperti apa, kemudian fitur ataupun kelebihan produk itu seperti apa, dan biasanya yang paling besar itu adalah daftar harganya gitu. Karena kita tahu bahwa kalau kita menawarkan sebuah produk, harga adalah ataupun bagian yang cukup sensitif bagi customer. Gitu. Nah, disitulah nanti jika fitur sudah oke, harga sudah oke, maka selanjutnya adalah purchase atau pembelian. Nah, di purchase atau pembelian ini adalah bagaimana memungkinkan customer membeli produk atau jasa yang spesifik sesuai kebutuhan customer tentunya. Nah, di purchase ini ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kita memikirkan seperti apa nanti proses pembayarannya gitu. Karena ini cukup penting juga. Jika kita tidak memperhatikan ini gitu, yang tadinya si customer sudah cocok dan akan mau membeli gitu, ternyata ada kendala di bagian pembayaran. Nah, case-case seperti ini akan membatalkan niat si customer untuk membeli. Nah, oleh karena itu, langkah apa sih yang akan kita bisa lakukan? Yaitu menawarkan beberapa cara pembayaran, misal gitu, bisa dengan cash, dengan kredit, atau COD, transfer, atau bisa juga dengan pembayaran dengan DP. Banyak nanti akan tersedia gitu, dan ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, selain itu, jika kita sudah menentukan cara pembayaran seperti apa, jangan lupa gitu. Pada saat kita sudah bekerja sama misal dengan bank untuk proses pembayarannya seperti apa gitu, atau mungkin ada mitra lain yang mau menyediakan fasilitas pembiayaan, misal, kan? Kita juga harus perhatikan juga dari subscription fee-nya atau biaya berlangganannya, gitu. Kira-kira berapa gitu yang dikenakan, berapa persen yang dikenakan terhadap total pembelian si customer, gitu. Karena nanti kalau kita misal bekerja sama dengan mitra, ternyata apa namanya dikenakan fee yang cukup besar gitu. Ini juga akan mengurungkan niat si customer untuk membeli produk tersebut. Oleh karena ini cukup sensitif gitu. Artinya kita menyediakan fasilitas pembiayaan ini yang benar-benar cocok juga dengan kebutuhan si customer. Nah, setelah itu kita akan berangkat ke bagian pengiriman atau delivery, yaitu penyampaian value proposition kita ini ke customer. Kalau kita dalam bentuk toko gitu, artinya si customer tidak untuk delivery ini tidak perlu lagi karena si customer datang sendiri ke toko kita untuk membeli produknya. Tapi bagaimana kalau channel yang kita sediakan itu dalam bentuk website gitu, artinya kita harus bekerja sama dengan mitra distributor gitu atau bagian jasa pengiriman seperti JNE, Tiki gitu, dan yang lainnya gitu. Nah, untuk delivery ini adalah bagaimana menyampaikan value proposition kepada customer. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini adalah caranya dengan bermitra dengan bagian pengiriman. Nah, setelah sampai produk itu ke ataupun value proposition ini ke customer gitu, apakah cukup sampai di situ saja gitu? Tentu tidak. Ada fase terakhir yaitu after sales atau purna waktu, purna jual. Nah, ini adalah bagaimana memberikan dukungan kepada customer terkait produk kita ini selanjutnya setelah digunakan seperti apa gitu. Jadi kita memberikan semacam jaminan gitu bahwa produk yang kita berikan ini itu berkualitas gitu. Jaminannya apa gitu? Yaitu dalam bentuk garansi misalnya. Garansinya nanti bisa dengan misal si customer-nya komplain ada masalah dengan produknya gitu. Nah, mungkin kita akan melakukan tinjauan terlebih dahulu, memeriksa barangnya,
Itu opsinya apakah diganti atau hanya dalam bentuk perbaikan saja gitu. Nah, ini cukup penting juga untuk membangun image kita terhadap customer. Nah, itu adalah 5 fase atau 5 tahap dari channel gitu. Jadi, kita jangan hanya berpikir channel itu adalah bagaimana produk itu kita sampaikan ke customer. Tidak hanya sebatas itu. Jadi channel itu juga berupa solusi. Solusi yang kita berikan untuk menjawab kebutuhan si customer. Jadi selama ini kan yang mungkin adik-adik pernah baca referensi gitu, mereka fokus terhadap saluran distribusinya saja. Jadi itu konsepnya kurang kompleks gitu. Jadi channel ini juga berisi dengan solusi. Nah, oleh karena itu ada 5 tahapan, yaitu dari awareness, evaluasi, purchase, delivery, sampai after sales-nya. Oke, itu untuk jenis channel dan fase channelnya. Ini tadi untuk yang perbedaan ya, untuk toko milik sendiri dengan mitra ya, bisa sampaikan. Kemudian 2 hal ataupun 2 pertanyaan yang cukup penting dalam penentuan channel, yaitu bagaimana kita ingin menjual produk kita. Apakah kita menjualnya dengan membangun sebuah toko, atau kita cukup hanya melalui media online saja gitu. Nah, ini cukup penting juga yang harus kita tentukan di awal. Atau bagaimana customer ingin membeli produk kita gitu. Ini harus disesuaikan juga. Nah, beberapa pilihan cara produk kita dapat sampai ke customer itu bisa melalui kita sendiri dengan menawarkan cara langsung, kemudian atau bisa juga dengan melalui orang lain, atau kita menitipkan di pedagang eceran atau retail, atau dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan penjual grosir atau wholesale, atau kita paketkan dengan produk atau jasa lainnya gitu. Jadi kita kerjasama dengan brands yang lain misalnya seperti itu. Nah, sementara beberapa pilihan customer ingin membeli produk kita ini melalui channel itu bisa pada hari yang sama, kemudian dikirimkan atau dipasangkan dengan produk yang lain, atau bisa juga di-download ya. Misalnya ini untuk aplikasi, kemudian sama ya untuk seperti yang tadi, satu paket dengan produk lain, kemudian sebagai sebuah layanan. Nah, ini bagaimana caranya customer membeli produk yang kita tawarkan melalui sarana channel. Nah, ini yang pada topik BMC sudah sampaikan bahwa sebenarnya key point dari channel itu adalah bagaimana produk kita ini bisa sampai dengan ke customer gitu. Nah, itu medianya ada 2, yaitu physical channels dan web channels. Nah, untuk physical channel, kalau channel berupa distribusi fisik ya, itu ada beberapa bagian, itu bisa dengan direct sales force, yaitu kita memanfaatkan ataupun menempatkan sebuah karyawan untuk menjual produk ataupun jasa yang kita ingin sampaikan ke customer segment. Oke, atau bisa juga nanti untuk direct sales force ini juga akan berhubungan langsung dengan mitra kita yang tadi kita titipkan di pengecer ataupun di grosir. Nah, selanjutnya adalah independent sales rep firms ya. Nah, di sini ini kita bekerja sama dengan pihak lain gitu. Artinya pihak ini sebenarnya dia sudah sebagai penyalur resmi lah, misalnya seperti itu distributor resmi. Nah, kita meminta mereka untuk memasarkan produk kita. Oke. Nah, selanjutnya ada sistem integrators atau value added resellers atau VAR. Nah, ini berbeda dengan yang tadi untuk yang penjualan independen. Nah, kalau untuk yang sistem VAR ini, mereka memberikan nilai tambahan terhadap produk kita sebelum mereka jual. Nah, biasanya bisnis berbasis teknologi yang mengaplikasikan untuk sistem VAR ini.
Nah, selanjutnya ada distributors atau resellers. Nah, untuk distributor, mereka adalah perantara antara produsen dengan pengecer yang bertugas untuk mendistribusikan produk kita. Nah, biasanya distributor akan menyimpan lebih banyak produk sehingga mereka bisa menyalurkannya atau menyediakan dalam jumlah sedikit terhadap toko-toko lokal atau retail. Selanjutnya ada dealers ya. Ini berbeda dengan distributor. Nah, dealer itu biasanya mereka telah membeli produknya. Kalau tadi kan distributor itu kita kerjasama. Pembayarannya mungkin dia tergantung penjualan produknya. Nah, kalau dealer mereka sudah beli dari kita, kemudian mereka menjual produk tersebut lagi. Kalau misal dealer sini, kalau adik-adik sering dengar istilah dealer ini biasanya di industri otomotif ya. Jadi mobil, motor gitu. Jadi itu sistemnya untuk dealernya itu sendiri, mereka sudah membeli produknya, kemudian mereka jual lagi. Nah, biasanya mereka akan memberikan harga gitu atau markup harga gitu dari harga resminya dari produsennya, karena mereka juga ada cost, seperti mereka kan punya karyawan sendiri, jadi cost ini harus di recovery lah dari tadi markup harga yang tadi. Jadi sehingga biasanya untuk di dealers ini mereka harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga produsen. Kemudian ada mass merchandisers. Nah, untuk sistem ini biasanya bahwa si perusahaan yang menjadi mitra kita itu sebenarnya menjual berbagai macam produk gitu. Jadi kita menitipkan produk kita itu di sistem atau sistem waralaba lah yang paling sering kita dengar untuk mass merchandisers ini. Seperti misalnya 7-Eleven, di Indomaret, kemudian Alfamaret gitu. Nah, selanjutnya ada original equipment manufacturers atau OEM. Nah, ini adalah sebuah channel yang menawarkan bahwa mereka itu sebenarnya sudah memproduksi sebuah produk gitu. Kemudian kita sebagai mitranya, kita hanya mengembangkan saja gitu dari produk tersebut. Nah, untuk ini biasanya mereka sudah punya lisensi hak paten terhadap produk tersebut. Nah, untuk OEM ini sendiri biasanya itu pembuatan atau perakitan ya, untuk PC misal, untuk softwarenya kan kita bisa mengambil ataupun bekerja sama dengan Microsoft sebagai operasi sistemnya, kemudian kita mengembangkan hardware-nya. Nah, biasanya untuk Microsoft kan mereka sudah bekerja sama dengan pembuat hardware, misal semacam Acer, kemudian HP, dan brand lainnya. Gitu. Oke, itu untuk channel distribusi fisikal atau fisik. Selanjutnya kita ke channel distribusi web ataupun mobile. Nah, untuk channel distribusi web ini, itu yang pertama ada dedicated e-commerce, yaitu perusahaan kita itu menawarkan produknya dan dijual langsung di situs website kita sendiri. Gitu. Jadi penjualan langsung melalui website kita. Kemudian ada two-step e-distribution. Nah, untuk ini kita menjual produknya tidak hanya di website kita saja, tetapi kita menggunakan marketplace yang lain, yaitu misal e-commerce yang saat ini cukup ini ya booming ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak gitu. Dan selain itu pemasarannya di sana, kita juga memasarkannya di website kita sendiri. Nah, itulah two-step e-distribution. Selanjutnya ada aggregators. Nah, untuk aggregators ini itu kurang lebih itu semacam platform yang menyediakan ataupun menjual suatu produk yang satu kategori. Misal, sebuah platform yang menjual khusus sepatu, kemudian khusus pakaian. Jadi kita channel-nya menggunakan media itu. Nah, fungsinya apa? Si customer segment nanti akan lebih mudah untuk pembelian produk yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah untuk agregators. Untuk agregators adalah Japos ya, itu merupakan salah satu bagian dari Amazon. Nah, ini perusahaan yang mengumpulkan produk sepatu dari ratusan produsen, kemudian diiklankan lah gitu. Oke, selanjutnya, ini ada mobile app
commerce ya. Nah, untuk mobile app commerce ini merupakan platform distribusi berupa aplikasi web atau mobile yang cukup banyak ya, untuk toko retail. Nah, aplikasi mobile ini cukup sering ya untuk game di mana mereka mengiklankan produk mereka itu di salah satu platform yang mungkin sudah cukup terkenal lah gitu, misal Facebook ataupun media lainnya atau YouTube misalnya. Jadi mereka mengiklankannya di platform-platform yang sudah cukup besar. Untuk social commerce juga sama, mereka memanfaatkan social network yang ada di Facebook misalnya, jadi mereka mencari customer-customer yang cukup aktif lah di bidang sosial media gitu. Jadi memasangkan iklan di sana. Jadi saluran distribusinya atau channelnya itu menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya ada flash sales. Nah, ini juga semacam platform juga, tetapi ini platform yang mengambil sebuah marketplace yang khusus memberikan diskon. Oke, jadi nanti di platform ini akan muncul kira-kira produk-produk apa saja sih yang menawarkan diskon gitu kepada customer. Nah, di sini nanti akan muncul di platform ini sehingga customer yang berorientasi terhadap diskon gitu, mereka akan mempertimbangkan untuk media ini gitu. Nah, selanjutnya ada free to pay channel. Nah, untuk free to pay channel ini biasanya sebuah produk yang ditawarkan gitu di awal, biasanya mereka memberikan free ya untuk menggunakan aplikasi tersebut, tetapi setelah nanti si penggunanya ini sudah merasa nyaman dan ketagihan misal untuk menggunakan produk tersebut, nah mereka nanti baru dikenakan cas berupa biaya berlangganan ataupun subscription fee-nya. Oke, itu untuk web channels. Nah, untuk channel ekonomi, dari segi ekonomi, bahwa kita melihat kalau dia direct sales, nah beberapa biayanya itu kan kita, kalau kita berbicara ini adalah harga sampai ke customer gitu ya, kira-kira kita akan bisa membuatkan area-area biaya yang timbul, seperti biaya bahan baku, misalnya biaya produksi, kemudian area ini adalah area di mana kita akan memperoleh keuntungan, kemudian di sini adalah selling, general and administration, kemudian ada research and development gitu. Artinya semakin besar untuk research development-nya gitu, profit yang kita peroleh juga akan semakin kecil. Nah, ini adalah total pendapatan kita, yaitu akumulasi dari biaya produksi ditambah dengan selling, general and administration, dan research and development. Nah, selisihnya nanti adalah menjadi profit kita. Dan kemudian dari total pendapatan ini akan kita tambahkan untuk diskon. Biasanya kan kita memberikan diskon itu sebenarnya harganya dilebihkan, sehingga ini adalah strategi marketing lah biasanya. Oke, nah kalau kita memanfaatkan reseller gitu, artinya biaya yang akan timbul dengan kerjasama yang kita jalankan dengan reseller itu akan mengurangi dari profit yang akan kita peroleh gitu. Yang tadinya revenue kita di sini, artinya area profit kita semakin besar jika kita bekerjasama dengan reseller gitu, maka area profit kita itu akan berkurang. Atau area research development-nya juga akan bisa kita kurangi untuk menutup atau merecovery dari reseller tadi. Nah, sama halnya dengan distributor, dan akan muncul juga karena ada pengurangan dari segi keuntungan, kemudian ini adalah akumulasi keuntungan, sales, general and administration, dan research and development. Area ini akan berkurang. Artinya kita akan mengalokasikan sebagian dana ini ke distributor dan reseller. Oke, itu areanya. Nah, untuk yang OM tadi, yaitu terkait masalah original equipment manufaktur ya, bahwa untuk
biaya produksi, kemudian area profit dan research development dan reseller itu dijadikan satu. Nah, di sini istilahnya bahwa produk kita itu merupakan bagian dari apa namanya biaya produksi gitu. Karena kita sudah tidak memproduksi lagi, tapi seperti yang tadi aplikasi yang apapun software yang diciptakan oleh Microsoft gitu. Artinya kita sudah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk memproduksi itu karena kita sudah memberi produk jadi. Nah, itu untuk apa namanya channel dari segi ekonomi ya untuk jenis OM ataupun IP licensing ya. Nah, selanjutnya adalah sifat produk terhadap pemilihan channel gitu. Nah, di sini yang muncul adalah bagaimana akses kita terhadap pelanggan akan berubah secara dramatis gitu. Karena perbedaan apakah produk kita itu dalam bentuk fisik atau virtual atau channel kita dalam bentuk fisik atau virtual gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap logistik ya nanti bagian pengirimannya karena tentu akan semakin kompleks nanti. Selanjutnya adalah bahwa di dalam pemilihan channel ini orang ataupun karyawannya ataupun manusia lah itu dianggap sebagai produk karena nanti ini akan membantu lah gitu dalam penjualan produk itu tersebut. Nah, ini dalam bentuk apa namanya pengklasifikasian lah menjadi apa indikator ataupun acuan ataupun preferensi terkait pemilihan channel untuk disesuaikan terhadap produk. Nah, untuk jenisnya sendiri, apakah produknya dalam bentuk fisik gitu kan, atau dalam bentuk digital atau bits, atau channelnya dalam bentuk website atau web ya, atau dalam bentuk fisikal atau fisik gitu. Oleh karena itu dua jenis ini yang harus kita kategorikan produk dan channel kita, kemudian baru kita nanti sesuaikan kira-kira untuk jenis produk ataupun jenis channel tertentu gitu. Seperti apa cara pengembangannya? Kita yang pertama yaitu dalam bentuk produk dan channel kita itu adalah dalam bentuk virtual atau digital. Itu produknya Beats, kemudian channelnya web. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pengembangan gitu. Di sini adalah rapid agile karena kita tahu bahwa agile ini bagaimana kita menciptakan menjalankan sebuah apa namanya pengembangan produk yang cepat ya dan berulang tentunya. Sistemnya di situ. Nah, jangan lupa bahwa kita juga perlu melakukan customer development. Ini harus dilakukan untuk jenis produk virtual dan channel yang dalam bentuk web. Nah, selain itu, kita dalam jenis ini keuntungannya adalah akan memperoleh customer yang lebih cepat dan skalanya juga lebih besar. Itu adalah keuntungannya. Nah, jenis contoh atau beberapa perusahaan yang produknya dalam bentuk virtual dan channelnya dalam bentuk web, atau istilahnya channel dan produknya dalam bentuk virtual, itu misal Google, Twitter, Facebook, Jingga, dan Cloud Service. Nah, bagaimana jika produknya virtual, kemudian channelnya dalam bentuk fisik gitu. Nah, untuk seperti ini juga kriterianya sama, tetap menggunakan rapid agile dan customer development, tetapi yang berbeda di sini adalah channelnya masih menggunakan cara tradisional untuk menjualnya. Dan di sini juga masih butuh tahap instalasi ya untuk produknya. Contohnya misal untuk jenis ini itu Microsoft ya untuk produknya kita harus masih melakukan instalasi aplikasinya di hardware kita gitu. Sama dengan SAP juga, dengan Oracle juga. Sehingga di sini kita masih menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya yang paling umum gitu, yang sering kita jumpai yaitu dalam bentuk produknya fisik gitu dan channelnya web atau website. Di sini hanya membutuhkan
customer development saja, dan ada hal yang cukup penting juga ya, kritikal ya, yaitu terkait masalah logistik, shipping, dan manufacturing. Nah, ini marketplace yang sering kita jumpai seperti Tokopedia, Shopee, gitu, Bukalapak. Nah, ini yang cukup sering kita dengar dengan fitur produknya fisik dan channelnya website gitu. Nah, di sini juga membutuhkan customer service ya. Kalau kita melihat salah satu marketplace yang fokus di customer service-nya yaitu Blibli ya, karena mereka berpikir bahwa customer relationship itu hal yang paling penting, sehingga mereka harus menyediakan ataupun fokus di customer service, sehingga mereka menyediakan fasilitas 24 jam terhadap pengaduan dari customer. Ini contohnya untuk produk fisik, kemudian media channel-nya dengan menggunakan web atau website. Ini untuk di luar ya, ada Japos, Amazon, Cafefresh, Netflix. Nah, kalau di kita ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli. Selanjutnya ada produknya dalam bentuk fisik, kemudian channelnya juga menggunakan fisik gitu. Nah, ini biasanya membutuhkan feedback yang cukup lama lah dari customer gitu. Artinya karena ini masih menggunakan tenaga manusia secara langsung untuk menjual produknya gitu, sehingga prosesnya juga cukup lama dan modal yang digunakan juga cukup besar gitu. Nah, biasanya untuk kriteria ini, produknya fisik dan penjualnya fisik, ini biasanya barang-barang mewah seperti mobil, gitu kan, mobil mewah gitu. Kemudian di sini ada solar panels, wind turbines gitu, bookstore, kemudian consumer elektronik. Nah, ini penjualannya memang harus menggunakan channel fisik gitu. Oke, itu penjelasan dari saya untuk elemen channels. Jangan lupa tadi poinnya untuk elemen channels ini, bahwa channel itu tidak hanya sekedar mengirimkan produk hampir, saya rasa sih banyak yang berpikir bahwa hanya sebatas itu gitu, mengirimkan produk hingga sampai ke customer. Tapi jangan lupa cakupannya cukup luas, di sini adalah solusi yang kita berikan terhadap customer. Jadi tidak hanya produk itu saja. Dari saya sekian, ini referensi yang saya gunakan. Adik-adik nanti bisa menambah wawasannya dari buku ini. Silakan dipelajari. Dari saya sekian, terima kasih, selamat siang.